Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kemarin sebelum kita memulai pembelajaran, kalian itu kan sudah dipelajari bahwa peran serta tumbuhan dalam lingkungan kita sangatlah besar. Yaitu ada yang menyatakan, ya betul, yang pertama terdapat dibuat makanan, yang kedua dibuat untuk minuman, dapat juga dibuat untuk rumah serta perabot-perabot rumah tangga. Nah, hari ini Pak Guru itu akan menjelaskan tentang kenapa tuh pentingnya tumbuhan, yaitu tumbuhan itu dapat dilestarikan karena tumbuhan dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi dua, yaitu perkembangan vegetatif dan perkembangan generatif. Generatif inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu generatif pada tumbuhan dengan secara alami. Apakah itu generatif? Generatif adalah perkembangbiakan secara alami, yaitu pembuahan dari serbuk sari dan kepala putih. Sekarang kita jelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Perkembangan secara generatif harus terjadi pada bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putih. Nah, di sini adalah salah satu gambar penampang bunga. Ini adalah bunga sepatu yang memiliki alat perkembangbiakan secara sempurna. Yang pertama bagian ini adalah apa anak? Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah untuk menarik hewan-hewan atau serangga untuk membuahi atau mengambil madu yang di sini. Gunanya serangga itu akan menempel pada tumbuhan sehingga serbuk sarinya bisa jatuh kepada kepala putih. Ini adalah serbuk sari. Serbuk sari adalah sel kelamin jantan. Nah, terus yang mana yang kepala putih anak-anak? Ya benar, yang ini adalah kepala putih. Kepala putih atau sel kelamin betina. Di mana jika serangga masuk ke sini, maka ini yang berupa serbuk sari ini, yang kecil-kecil ini, dia akan terlempar masuk ke kepala putih. Nah, selain dengan serangga, dengan apa lagi anak-anak? Ya betul, hembusan angin. Jadi proses penyerbukan itu adalah menempelnya serbuk sari ke kepala putih, lalu akan diproses masuk kepada di sini akan terjadi pembuahan, penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan di dalam bakal buah. Bakal buah.
Bakal buah di sini akan membentuk buah atau sel yang akan siap untuk dijadikan sebagai bakal buah jika terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah. Nah, bagian-bagian selain rebuk sari, kelapa putih, dan bakal buah, apalagi ini? Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah untuk menyangga, tugasnya adalah untuk menyangga mahkota bunga. Selain itu ada tangkai bunga yang menyangga seluruh bagian bunga. Nah, untuk contoh buah di mana atau tumbuhan atau tanaman yang menggunakan serbuk sari atau sel generatif ini, contohnya adalah jagung. Ini adalah bunga jagung. Bunga jagung akan terhempas angin. Ini akan jatuh ke sini, ke kepala putih. Dimana setelah kepala putih itu, di sini akan dibuai. Setelah dibuai, maka akan timbul buah, bakal biji, yang merupakan bagian dari, jika bakal ini terbuka dan jatuh ke tanah, bakal biji, maka bakal biji ini akan tumbuh menjadi tunas-tunas kecil, sehingga tumbuhan generatif ini, tumbuhan dalam perkembangan biaknya secara generatif, dapat menghasilkan tumbuhan-tumbuhan baru. Demikian dari Pak Guru penjelasan hari ini tentang kelopak atau sel kelopak bunga dan bagian-bagian bunga serta rebuk sari kepala putih dalam prosesnya kegiatan perkembangan biakan secara generatif. Maka untuk tugas di rumah kalian itu mencari bunga sepatu dan terus dibuka, dibelah terus ditempel ke buku gambar atau buku tulis, terus ditulis bagian-bagian dari bunga-bunga yang ada, bagian-bagian bunga seperti serbuk sari, kepala putih, mahkota bunga, kelopak bunga, dan buah, sel buah. Nah, demikian atas hari ini, pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.